Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2000-an, dunia otomotif kedatangan sebuah tren baru, yaitu hypercar super mahal dengan objektif memecahkan rekor top speed. Waktu itu dipelopori oleh Bugatti dengan Veyronnya. Salah satu pabrikan lain yang nggak mau ketinggalan tren adalah Aston Martin. Walaupun mereka nggak ngejar pemecahan rekor, tapi setidaknya mobil yang mereka bangun ini nggak kalah di sisi harga dan eksklusivitasnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa hal menarik dari Aston Martin 177. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Top Otomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Sejak awal dibangun, sepertinya Aston Martin nggak pernah berencana untuk bikin hyper performance car. Mereka seakan nggak punya niatan untuk bersaing dengan Veyronnya Bugatti, atau misalnya terobsesi untuk mencatat top speed 500 km per jam gitu. Mereka kayak cuma pengen bikin hypercar yang sesuai sama definisinya mereka aja. Dan hasilnya, sebuah mobil terkencangnya Aston Martin pada saat itu, tapi tetap dengan balutan desain yang elegan, ciri khasnya mereka. Dan konsep itu seakan ditingkatkan lagi di 177. Terbukti, mobil ini dapat salah satu penghargaan prestis di salah satu event elit otomotif Concorso de Eleganza di Lake Como, Italia. Walaupun parasnya terlihat tampan dan bersahaja, tapi secara fisik konstruksinya, 177 nggak kalah dengan hypercar lain. Aston Martin menggunakan bahan carbon fiber untuk struktur utamanya, dan menggunakan aluminium untuk di bodi eksteriornya. Hal ini untuk menjamin rigiditas mobil tanpa harus membuat 177 jadi overweight. Walaupun sebelumnya saya bilang kalau Aston Martin seakan nggak punya obsesi buat bikin 177 jadi sebuah hyper performance car, tapi mesin yang dipasang ke mobil ini bukan yang standar-standar aja. Aston Martin memasangkan mesin dengan ukuran 7.300 cc. Mesin ini sebetulnya berupa pengembangan dari mesin yang waktu itu sudah ada. Sebelumnya mesin ini berukuran hanya 6.000 cc, tapi kemudian di-upgrade dengan bahan yang lebih ringan. Sehingga walaupun ukurannya bertambah, tapi secara bobot justru jadi lebih ringan. Mesin yang dipakai oleh 177 diracik oleh Cosworth dan bisa menghasilkan total output tenaga hingga dan total torsi sebesar 750 Nm. Untuk ukuran saat itu, ini adalah mesin naturally aspirated paling powerful. Dengan mesin sekuat itu, 177 bisa diajak berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu dan dengan top speed mencapai angka lebih dari 350 km per jam. Nah, tapi dengan penampilan parasnya yang mempesona dan performa yang membanggakan, ada satu kelemahan di mobil ini yang bikin driving experience-nya agak kurang optimal. Racikan transmisinya. Transmisinya 177 dirasa agak lambat, terutama di gigi 1 ke gigi 2. Turun gigi pun juga kadang agak lambat. Jadi performanya yang gahar tadi sebetulnya kurang optimal karena ketahan sama transmisinya itu sendiri. Tapi selebihnya, ketika mobil digaspol sampai maksimal, semua kelemahan tadi udah pasti akan hilang dari pikiran. Seberapa eksklusif? Aston Martin 177 hanya diproduksi sebanyak 77 unit saja di seluruh dunia. Makanya harganya pas awal dijual juga udah masuk bracket harga mobil hypercar macam Bugatti. Waktu awal dijual di sekitar tahun 2009, 177 dibanderol dengan harga 1,28. Apa? Kurang rare kalian bilang? Oke, silahkan kalian cari 177 yang Q Series. Kosmetik dari mobil ini sudah di touch up oleh divisi Q-nya Aston Martin. Jumlahnya cuma ada 7 unit di dunia. Jadi, ada 70 unit 177 standar dan ada 7 unit 177 Q Series. Totalnya 77 unit. Dan mobil ini buat saya
udah resmi berubah dari sebuah mobil jadi sebuah instrumen investasi. Karena pada tahun 2016, 7 tahun setelah kelahirannya, salah satu mobil secondnya yang versi standar ya, bukan yang Q-Series, berhasil terjual dengan harga 3,35 juta dolar alias lebih dari 51 miliar. Jadi saat itu harganya naik dari 28 miliar jadi 51 miliar. Naik sekitar 82% dalam 7 tahun. Ya, kalau mau dihitung rata-rata pakai hitungan orang awam, artinya naiknya sekitar 11,7% per tahun. Tuh, mendingan beli 177 kan daripada deposito. Jadi ada cerita kontroversial di balik 177. Aston Martin ngeprank 77 customer yang sebelumnya udah beli dan dijanjikan bahwa 177 hanya diproduksi sebanyak 77 unit saja. Nyatanya, ternyata tidak. Singkat cerita, di tahun 2017, Aston Martin menerima tawaran untuk mengkonversi salah satu unit prototipenya untuk menjadi unit ke-78. Tentunya dengan harga yang tinggi. Sayangnya nggak ada info soal harganya. Nah, jadi sepanjang periode developmentnya, Aston Martin kan punya development car, prototype car, atau semacamnya lah ya. Nah, prototype nomor 11, yang mana juga adalah versi final development sebelum akhirnya mulai diproduksi, ditawar untuk jadi mobil ke-78. Padahal mobil ini adalah unit 177 dengan odometer paling tinggi. Ya bayangin, mobil ini pernah tampil di Goodwood, tampil di Monterey Car Week, pernah jadi safety car Le Mans, belum lagi pas dipakai buat proses testingnya. Ditawarlah mobil ini buat di refurbish dengan harga yang tinggi. Alhasil, jadilah 177 yang ke-78. By the way, mobil ini sekarang lokasinya berada di Amerika Serikat. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Aston Martin 177, sebuah supercar hyper mahal dan hyper eksklusif yang ternyata jadi project ngepranknya Aston Martin ke para konsumennya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.